Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, di mana masyarakat sudah mulai melakukan aktivitas sesuai dengan kondisi new normal atau kenormalan baru, dengan tatanan kehidupan yang baru di tengah pandemi COVID-19. Saya turut mengingatkan kita semua untuk selalu waspada, menjalankan aktivitas sesuai dengan protokol kesehatan. Antara lain, sering-sering mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Jika keluar rumah, harus menggunakan masker dan selalu menjaga kesehatan tentunya. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti pada bulan Juni yang lalu, kali ini saya menyampaikan perkembangan harga konsumen di Kota Mataram, khususnya untuk kondisi bulan Juni 2020. Bersamaan dengan berlakunya kondisi new normal di tengah masyarakat, aktivitas ekonomi masyarakat mulai menunjukkan eksistensinya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan roda perekonomian di Kota Mataram, dan tentunya akan berpengaruh terhadap peningkatan daya beli masyarakat. Perkembangan harga konsumen yang diukur menggunakan indeks harga konsumen atau IHK setiap bulan dilakukan berdasarkan tahun dasar 2018. Maka IHK pada bulan Juni 2020 sebesar 102,75 atau mengalami peningkatan dibandingkan IHK bulan Mei yang lalu sebesar 102,60. Sehingga Kota Mataram pada bulan Juni 2020 ini mengalami inflasi sebesar 0,15% atau berada di bawah nasional yang mana inflasinya sebesar 0,18%. Namun inflasi Kota Mataram bulan Juni 2020 ini sedikit di atas Provinsi NTB dengan besaran inflasi sebesar 0,07%. Perkembangan harga-harga yang terjadi di Kota Mataram secara umum menunjukkan kenaikan atau inflasi sebesar 0,15% apabila dibandingkan dengan ibu kota tetangga sebelah barat, yaitu Kota Denpasar. Itu searah atau sejalan dengan Kota Mataram, sama-sama mengalami inflasi. Kota Denpasar mengalami inflasi sebesar 0,08%. Namun dibandingkan dengan Kota Kupang, itu justru mengalami deflasi sebesar minus 0,07%. Bapak Ibu yang saya hormati, perkembangan harga selama 4 bulan terakhir berturut-turut di Kota Mataram dan inflasi yang terjadi pada bulan Januari dan Juni 2020 ini menyebabkan inflasi Kota Mataram secara tahun kalender mengalami deflasi sebesar minus 0,12% atau lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi Juni tahun lalu atau 2019 sebesar 1,73%. Begitu pula laju inflasi tahun ke tahun di bulan Juni 2020 ini sebesar minus 0,36%, lebih rendah dibandingkan dengan Juni 2019 sebesar 3,26%. Inflasi sebesar 0,15% pada bulan Juni 2020 ini apabila dilihat menurut 11 kelompok pengeluaran, ada 5 kelompok yang mengalami kenaikan harga, 2 kelompok mengalami penurunan harga, dan ada 4 kelompok tidak mengalami perubahan harga. Kelompok-kelompok yang mengalami kenaikan harga antara lain, pertama, kelompok transportasi sebesar 0,74%, kedua, kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,29%, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,01%, 4. Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,10%, 5. Kelompok kesehatan sebesar 0,01%.
Sedangkan dua kelompok yang mengalami penurunan harga antara lain kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar minus 0,44% dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar minus 0,01%. Sementara ada 4 kelompok tidak mengalami perubahan harga antara lain kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, kelompok pendidikan, dan kelompok penyedia makanan dan minuman atau restoran. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan ada 10 komoditas yang kami urutkan dari yang tertinggi dan yang terendah yang menyebabkan terjadinya inflasi di Kota Mataram maupun yang menyebabkan harga-harga mengalami penurunan. Yang pertama, komoditas daging ayam ras ini menyumbangkan angka inflasi yang cukup besar di Kota Mataram. Kemudian ikan tongkol, ramplak hati ayam, ayam hidup, apel, daging sapi, rokok kretek filter, anggur, kangkung, dan kopi bubuk. Nah, sedangkan makanan yang lain ini mengalami penurunan harga. Di antaranya bawang putih, tomat, pisang, kemudian bawang merah, pir, cabai rawit, gula pasir, minyak goreng, kol, kubis, ikan tenggiri. Ya, jadi itu ada 10 komoditas makanan. Sedangkan 10 komoditas non makanan yang menyumbangkan inflasi Kota Mataram dari urutan yang tertinggi sebagai berikut. Pertama, angkutan udara, ya. Kemudian pembelian mobil, kemudian pasta gigi, popok bayi, kemudian tarif kendaraan roda 2 online, kemudian tisu, kemudian pelicin atau pewangi pakaian, kemudian baju kaos, ya, kemudian blus wanita. Nah, sedangkan 10 komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain emas perhiasan, besi beton, sabun deterjen, kemudian laptop atau notebook, tas tangan wanita, kemudian lampu emergensi, sapu pembersih lantai atau halaman, pembasmi nyamuk cair, penyegar ruangan, dan sepeda. Ini mengalami penurunan harga. Itu tadi beberapa komoditas yang sudah diurutkan berdasarkan sumbangan terhadap inflasi di Kota Mataram. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Semoga data dan informasi tersebut dapat bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.